Selamat datang di Kolor Konten Le Horror. Au. Kembali lagi dengan aku Bang Parhan Film. Sebelum kita review, aku doakan semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Pada kolor hari ini, kita akan mereview satu film yang berjudul Annabelle Creation. Film ini rilis pada tahun 2017. Annabelle Creation ini adalah lanjutan cerita dari film The Nun yang sudah pernah Bang Parhan review sebelumnya. Dan setelah film ini, kita akan melanjutkan ke film The Nun 2. Wah, seru banget kan? Kita akan mereview semua Conjuring Universe nih teman-teman. Film ini dibuka dengan suasana yang sunyi di sebuah daerah terpencil yang jauh dari pusat kota. Berdirilah industri rumahan pembuat boneka bernama Mullins Toys Company. Tak ada tetangga, tak ada keramaian, hanya kesunyian dan keheningan yang menyelimuti tempat itu. Lingkungannya yang sepi memperkuat kesan horor dan misterius yang langsung terasa sejak menit pertama film. Rumah tua tempat pembuat boneka ini berdiri tampak terasing jauh dari tempat warga. Pemilik tempat itu adalah Samuel Mullins, seorang pria yang dikenal sebagai pembuat boneka. Ia dikenal sangat ahli menciptakan boneka-boneka yang menyerupai seperti manusia. Namun ada satu boneka yang menjadi pusat perhatian. Sebuah boneka perempuan mengenakan gaun putih yang diberi label nomor 1 dari 100. Sekilas terlihat bahwa boneka itu adalah debut ciptaannya. Saat sedang fokus bekerja, Mullins dikejutkan oleh secarik kertas yang muncul tiba-tiba di sela pintu ruang kerjanya. Kertas itu tampak ditulis oleh seseorang. Dengan wajah tegang, Mullins membuka dan membaca isi kertas tersebut. Ia tahu siapa yang menulisnya. Seolah mengerti pesan tersembunyi di dalam kertas itu, Mullins memasuki rumah dan mulai mengikuti permainan yang sepertinya sudah ia kenal sejak lama. Tak lama kemudian, sebuah kertas lain muncul dengan pesan yang berbeda, yang bertuliskan lebih dekat, membuat Mullins kembali bereaksi. Kali ini, ia memutuskan untuk membalas, menulis sesuatu di kertas tersebut. Ya, ternyata itu adalah anaknya yang bernama B. Keesokan harinya, keluarga Mullins yang baru saja pulang dari ibadah di gereja dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang menanyakan boneka ciptaan Mullins. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Victor. Ia menjelaskan bahwa boneka yang dipesan sudah ditunggu oleh pelanggannya. Dengan penuh keyakinan, sang istri yang bernama Esther menjawab bahwa boneka itu telah selesai dibuat dan siap untuk dijemput. Namun, perjalanan pulang mereka berubah menjadi tragedi. Mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mengalami pecah ban di tengah jalan. Dari awal, Esther sudah melihat mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Tapi ia tidak merasakan ada ancaman. Karena merasa tidak ada yang aneh, Esther mencoba ingin membantu Mullins yang sedang berusaha mengganti ban. Mullins terlihat kesulitan karena faktor usia. Tapi siapa yang sangka, momen kecil ini menjadi awal dari musibah yang merenggut nyawa putri mereka dan mengubah segalanya. No, I got it. Dan inilah Annabelle Creation. 12 tahun setelah tragedi tersebut, rumah Mullins yang sepi kembali dihuni. Kali ini oleh sekelompok anak perempuan dari panti asuhan bernama Saint Eustace. Mereka datang bersama Suster Charlotte dan juga Pastor Massey. Sebelum kedatangan mereka, Pastor sempat bercerita pada Suster tentang latar belakang keluarga Mullins. Ia mengatakan bahwa Mullins mengundang mereka karena ingin memberi tempat tinggal baru bagi anak-anak dan bahkan berniat mengadopsi 1 atau 2 dari mereka. Ketika mereka tiba, Mullins menyambut dengan ekspresi datar dan penuh misteri. Suster Charlotte kemudian menjelaskan bahwa salah satu anak, yaitu Janice, menderita polio dan harus menggunakan alat bantu jalan serta tongkat. Tanpa banyak kata, Mullins segera menunjukkan bagian rumah mereka. Dengan bersemangat, anak-anak panti asuhan itu menyusuri rumah Mullins. Pak Mullins pun menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di rumah itu, termasuk sebuah kursi otomatis bermotor yang dipasang di tangga, agar Janice bisa naik ke lantai atas tanpa harus memaksakan diri. Janice mencoba kursi itu dan merasa sangat terbantu. Namun sesampainya di atas, ia langsung merasakan ada sesuatu yang berjalan pelan di ujung lorong gelap.
Anak-anak lainnya sibuk memilih kamar, namun kamar yang pertama dipilih Janice ternyata diambil oleh Nancy, Carol, Tierney, dan juga Kate. Tak ingin bertengkar, Janice memilih pergi mencari kamar lain. Saat itulah ia melihat sebuah kamar terkunci. Penasaran mulai tumbuh, tetapi tiba-tiba Mullins melarang untuk membuka pintu tersebut dan akan tetap terus tertutup. Sementara itu, di ruangan lain, Suster Charlotte sedang membereskan barang-barang. Tanpa peringatan, pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka sendiri. Tak ada suara, tak ada angin, tapi jelas ada sesuatu yang bergerak. Wow, nice. I guess this is ours. Kate and Tierney can have these. Relax, Janice. This is a big house. There are other bedrooms. Wow. Locked. Hey, Jan. Wanna be bunkmates? Hari-hari berikutnya, Janice semakin merasa terasing. Ia tak bisa bermain bersama teman-temannya dan hanya bisa menatap mereka dari balik jendela. Kesedihannya dalam menerima keterbatasannya membuatnya menarik diri dari teman-temannya. Tapi ada hal lain yang terjadi di luar jangkauan teman-temannya. Sosok misterius terlihat berdiri di balik pintu. Malam pun tiba. Para tamu dan keluarga Mullins berkumpul di meja makan. Mereka berdoa bersama, namun doa mereka terganggu oleh suara lonceng. Suara yang tidak diketahui asalnya. Suara itu menggema dan menyusup ke dalam pikiran anak-anak. Mullins yang langsung tahu dari mana asal suara itu, bangkit dari kursi dan pergi menuju sumbernya. Hal ini membuat Carol penasaran. Ia pun sedikit mengintip karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Carol. Malam semakin larut, Janice dan Linda berdoa bersama sebelum tidur. Keduanya sangat dekat dan saling menguatkan. Mereka tak ingin dipisahkan jika kelak diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Tapi malam itu, Janice merasa gelisah. Ia mendengar langkah kaki dan tak lama kemudian... Carol, are you guys in here? Keesokan harinya, anak-anak bermain di luar rumah. Mereka menemukan sebuah sumur tua yang terlihat menyeramkan. Namun entah kenapa justru menarik bagi mereka. Tanpa rasa takut, mereka mendekat dan bermain di sekitarnya. Linda mengajak teman-temannya bermain petak umpet. Dalam satu momen, Suster Charlotte dan Janice terlibat percakapan serius. Janice mengaku bahwa ia merasa telah melakukan dosa, sesuatu yang masih menghantuinya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengajak Suster Charlotte berdoa bersama. Ia pun kena omel nih sama Suster Charlotte karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh keluarga Mullins. Padahal mereka sudah diterima di keluarga Mullins. I heard this is where Mr. Mullins keeps his wife. I wanna play a game. Let's play hide and seek. Okay. Gonna look for her? Maybe. Would you like to help? I have a sin to confess. This room upstairs that we're not supposed to go into. When I went inside, there was this little doll. We only just got here and they're doing a stay with them. So next time you're think of how that could affect for your penance.
What are you guys doing? Linda yang sedang bermain petak umpet sendirian, ia kembali memasuki rumah dan melihat bahwa ada ruangan di bawah tangga. Linda pun berpikir bahwa tempat itu adalah tempat yang cocok untuk bersembunyi. Tapi saat dia sudah masuk ke ruang tersebut, pada malam harinya, Suster Charlotte meminta bantuan Mullins untuk memperbaiki pintu kecil di dalam ruangannya. Pekerjaan sederhana itu membawa mereka ke dalam percakapan yang tak disangka menjadi mendalam. Mullins menatap sebuah foto lama yang dibawa oleh Suster Charlotte. Beberapa biarawati berdiri dalam foto itu, namun ada sosok yang samar. Ya, itu adalah sosok Valak nih teman-teman, yang seperti kita lihat di film The Nun kemarin. Suster menjelaskan dengan santai tentang orang-orang di foto itu, menyebut nama mereka satu persatu, namun tak menyadari bahwa sesosok bayangan gelap tampak berdiri di tengah mereka. Diam tapi nyata. Wih, serem banget kan? Ternyata memang ada nih hubungannya antara Suster Charlotte dan juga biarawati-biarawati di Romania kemarin. That's Sister Maria. That's Sister Anna. Who's this? Don't know. I don't think I even met. Sementara itu, di kamar lain, Carol dan juga Nancy terlibat dalam sebuah permainan bodoh. Mereka saling menakut-nakuti dengan menyebut nama istri Mullins. Mereka menganggapnya lucu, hingga sesuatu yang menyeramkan memecah keheningan malam itu. Suara yang bukan milik mereka, lirih namun menusuk menggema di dinding kamar itu. What's going on? Your wife, apparently. My wife hasn't been able to walk for years. Karena kejadian menyeramkan semalam, Nancy dan Carol tampak linglung. Mereka tak banyak bicara, tatapan kosong menghiasi wajah mereka seolah sesuatu telah merenggut jiwa mereka. Janice yang menyadari ada yang tak beres, mendesak mereka untuk bercerita. Namun belum sempat satu kata pun terucap, terlihat Pak Mullins meninggalkan rumah. Dan di dalam rumah terdengar suara lonceng menggema. Esther membutuhkan sesuatu. Suster Charlotte pun segera menghampiri Esther dan terjadilah percakapan yang cukup intens. Mrs. Mullins? Could I trouble you for a glass of water? It's good to hear some life again. What a lovely picture. She was taken from at an early age. Janice yang menguping mereka dari luar merasa pertanyaan dalam hatinya mulai terjawab. Ia teringat kamar terlarang yang pernah ia masuki. Mungkinkah itu kamar anak Mullins? Malam harinya, ia memandangi foto yang ia ambil. Setelah memperhatikan detailnya, ia menyelipkan foto itu. Keheningan pecah oleh bisikan yang entah dari mana dan kengerian menyelimutinya. Sesuatu mengawasinya, Janice pun terdorong untuk membuka kamar itu lagi. Oh my gosh. What room is this anyways? Well, I'm going. Monster, aren't you? Can you help me? What do you need? Hari berikutnya, Janice datang kepada Suster Charlotte. Gemetar, ia mengaku bahwa sejak beberapa malam ia diganggu oleh sosok jahat. Ia merasa makhluk itu mengincarnya seolah ingin merenggut jiwanya. Janice berpikir semua itu karena kekurangannya secara fisik. Namun Suster Charlotte membantah dengan tegas, bukan fisik yang menjadi sasaran iblis, melainkan kelemahan iman dan keyakinan. Setan mendekati siapa saja yang kosong di dalam pikirannya. Namun rasa penasaran tak hanya melanda Janice.
Linda juga mulai merasakan dorongan aneh yang menuntunnya kembali ke kamar terlarang itu. Ia tak tahu mengapa, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri. Sesuatu di dalam sana memanggilnya dan ketika ia masuk, suasana berubah drastis. Pada pagi harinya, Janice mencoba menenangkan diri dengan duduk di bawah sinar matahari. Mungkin pikirnya ini bisa menangkal ketakutan dalam hatinya. Tapi saat itu pula, ia melihat seseorang mendorong kursi rodanya dengan terburu-buru menuju gudang. Tak ada suara, tak ada salam, hanya langkah tergesa, lalu tanpa aba-aba. What's going on? Dan ya, sosok bayangan menghampiri Janice dan memasuki tubuhnya. Tubuh Janice menggeliat, matanya berubah menjadi kosong. Ia bukan lagi Janice. Anak-anak pun membicarakan bahwa rumah ini banyak yang tidak beres. A few nights ago, she wanted to leave. She told me the Mullins' daughter was. Keep your voice down. Well, you guys saw something, or something was. Pada esok harinya, Mullins berbicara pada Linda. Ia menyadari Linda tampak resah. Linda pun akhirnya mengatakan bahwa ia melihat perubahan drastis pada Janice sejak Janice masuk ke kamar itu dan menemukan boneka tua dalam lemari. Mullins pun langsung marah, jangan pernah dekati apalagi sentuh boneka itu, katanya sambil panik. Mullins segera kembali ke dalam rumah dan saat itu juga ia menemukan boneka tersebut. Tapi lebih mengejutkannya lagi, Janice dengan aura menyeramkan sudah berdiri di sana. Tak bersuara tapi mengancam. Jeritan ia pun menggema seisi rumah. Mr. Mullins! Suster Charlotte yang mendengar itu segera berlari ke dalam rumah dan ia mendapati Mullins terkapar tak bernyawa dengan wajah yang menyeramkan. Dengan firasat buruk, Linda mengambil boneka itu dan berlari menuju sumur tua. Ia ingin mengakhiri semuanya. Dari jendela, suster melihat Linda dan langsung mengejarnya. Linda setengah menangis menjawab, boneka ini yang membuat Janice berubah. Ia membunuh Tuan Mullins. Ketegangan pun memuncak. Anak-anak terbangun dan histeris. Suster Charlotte dengan cepat membawa boneka itu kepada Esther. Ketika melihat boneka itu, wajah Esther memucat dengan suara bergetar. Ia akhirnya membuka rahasia terbesar boneka itu. It's back. Evil. After Samuel and I, we prayed, and whatever power would allow us to speak or see out, she wanted permission to move into this forever. And it became stronger. Beloved be Annabelle. Even though I couldn't hold her. Esther! It was a demonic presence. It tried to take mine, but Samuel reached out to the church, so we locked it away. I thought the evil was contained. The girls could be our penance. Dari sini terungkap nih, kenapa Annabelle itu bisa ada iblisnya. Jadi 12 tahun lalu anak mereka meninggal secara tragis. Tak sanggup menerima kenyataan, Esther dan Mullins melakukan sesuatu yang tak seharusnya dilakukan. Pasangan Mullins pernah melakukan sebuah ritual terlarang, mengguncang batas antara dunia manusia dan juga kegelapan abadi. Mereka memanggil sosok iblis dengan harapan gila agar arwah putri kesayangan mereka, Annabelle, bisa kembali. Namun arwah itu bukanlah Annabelle yang mereka kenali. Mereka tak bisa menyentuhnya, tak bisa berbicara kepadanya, tapi rasa kehilangan telah membutakan hati mereka, dan kehadiran sosok itu yang menyerupai anak mereka cukup membuat mereka lupa sejenak akan kesedihan. Semua tampak baik saja pada awalnya. Suara tawa Annabelle yang semu membuat rumah kembali hangat, seolah tragedi tak pernah menyentuh mereka. Namun harapan itu berubah menjadi kesalahan yang tak bisa ditarik kembali. Suatu ketika, makhluk yang menyamar sebagai Annabelle itu meminta sebuah wadah. Ia ingin tinggal
tinggal selamanya di wadah itu dan menempel di dunia manusia. Dan pilihannya jatuh kepada boneka kayu karya tangan Mullins sendiri yang dulu dibuat dengan cinta. Tanpa berpikir panjang, dengan hati yang masih dibalut duka, mereka tidak tahu bahwa mereka telah membuka pintu bagi neraka untuk bersemayam di rumah mereka. Hari demi hari berlalu dan topeng manis si arwah ini pun mulai retak. Wujud aslinya sosok iblis mengerikan muncul perlahan. Rumah itu tak lagi menjadi tempat bernaung, tapi berubah menjadi panggung kengerian. Merasa ada yang tak beres, Esther mencoba menghampiri makhluk itu, mencari kebenaran. Namun bukan pelukan putri yang ia terima, melainkan sebuah insiden mengerikan yang merenggut satu matanya. Suatu peringatan, tubuh ini bukan milikmu dan jiwa ini akan menjadi milikku. Teror itu membuktikan bahwa iblis yang menghuni boneka Annabelle bukan hanya ingin ada di dunia ini, tapi ia lapar akan jiwa, dan yang pertama ia incar adalah Esther. Dalam ketakutan dan penyesalan, pasangan Mullins akhirnya memanggil seorang pendeta untuk melakukan pengusiran. Tapi kekuatan iblis itu jauh di luar nalar. Upaya pengusiran pun gagal. Maka sang pendeta memilih satu-satunya jalan, yaitu mengurung boneka terkutuk itu dalam sebuah ruangan, dikelilingi oleh ayat-ayat suci Alkitab dan diberkati agar kejahatan tidak menyebar. Waktu berlalu, namun rasa bersalah tidak pernah benar-benar pergi. Sebagai penebusan dosa, pasangan Mullins membuka rumah mereka untuk anak-anak dari panti asuhan. Tapi keputusan itu justru menjadi kesalahan baru. Mereka tak sadar bahwa mereka telah membawa mangsa segar bagi iblis dalam boneka itu. Scene pun berlanjut saat anak-anak mendengar ada suara nyanyian dari lorong, dan saat ia telusuri, Sunshine away. She can walk. Time to cease. deritan mereka menggema, membuat Suster Charlotte bergegas datang dan memperingatkan agar semua anak tetap bersama-sama. Ia segera menghubungi pihak berwenang, berharap ada pertolongan. Tapi tak lama setelah telepon ditutup, suara lonceng familiar menggema. Bunyi yang dulu menandakan keceriaan, kini menjadi pertanda kegelapan datang menjemput. Anak-anak seperti digiring oleh suara itu. Di sisi lain rumah, Suster Charlotte yang sedang bersama dua anak menghadapi kengerian dari sosok tak kasat mata. Dalam kebingungan dan ketakutan, mereka tanpa sadar terperangkap dalam gudang itu. Pintu tertutup sendiri, menciptakan perangkap yang sempurna. Sementara itu, Linda, salah satu anak yang terus dihantui, memutuskan melarikan diri lewat jendela. Ia menggunakan lift barang untuk turun, berharap bisa keluar. Namun di ruang bawah, suasana justru lebih menyeramkan. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat sosok Esther berdiri kaku. Namun berbeda, wajahnya kini penuh kebencian dan penderitaan. Itu bukan lagi Esther. Tak berhenti di situ, Linda melihat makhluk itu, Janice, berada di bawah, seolah menantinya. Ia bersembunyi di tempat asal boneka itu disimpan. Tapi iblis itu tahu, terjadilah perkelahian hebat. Jeritan, tangisan, dan doa tercampur menjadi satu. Pada akhirnya, Janice dan boneka Annabelle berhasil dikurung kembali. Tapi kali ini, iblis itu tidak akan diam. Ia murka. Keesokan harinya, rumah Mullins ditinggalkan. Semua orang memilih pergi, membawa trauma yang tak akan hilang. Pendeta yang membawa boneka itu tak lupa memberi pemberkatan terakhir, lalu mengusulkan sesuatu yang tak masuk akal. Siapa yang ingin membawa pulang boneka Annabelle yang manis dan lucu ini? Adegan berganti, kita dibawa ke panti asuhan lain, di mana sepasang suami istri datang untuk mengadopsi anak. Mereka memilih seorang gadis. I want to introduce you to Mr. and Mrs. Must be. Annabelle. I hope you like dolls. Cough, please. Annabelle!
Gila guys, jadi ternyata begini nih, cerita dari Annabelle bisa kerasukan iblis tuh. Dan akhirnya film pun tamat. Gimana gengs, kalian tulis di komen seberapa serem nih film ini 1-10. Kita akan melanjutkan sequel Conjuring Universe ini pada film The Nun 2. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan series dari Conjuring Universe ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dan juga dislike kalau kalian nggak suka. Komen di bawah film apa yang kalian pengen Bang Parhan review selanjutnya. Bang Parhan Film signing out.